Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan nomor pokok mahasiswa 2021 0110 1037 yang dari Prodi Kesejahteraan Sosial dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filosofis Groundsley dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila sebagai filosofis Groundsley memiliki pengertian Pancasila sebagai filsafat atau filosofi dasar bangsa Indonesia. Gagasan mengenai filosofis Groundsley pertama kali dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Gyunbi Tiosakai dalam BPUPKI hari ketiga. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis Groundsley atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila ini memiliki dua kepentingan. Yang pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ataupun ekonomi, ataupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Istilah filsafat diambil dari bahasa Yunani, yakni philos, yang artinya suka, cita, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi kata itu berarti cinta kepada keistimewaan atau kebijaksanaan. Pancasila sebagai filsafat dasar setidaknya dapat dijelaskan melalui 3 aspek, yakni yang pertama aspek ontologis, yang kedua aspek etimologis, yang ketiga aspek aksiologis. Yang pertama, aspek ontologis. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis atau subjek pendukung atau subjek pendukungnya adalah manusia, yakni yang maksudnya yang berketuhanan, yang berkeprimanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Yang kedua, aspek epistemologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah satu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup serta dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Yang ketiga, aspek aksiologi. Kehidupan manusia sebagai subjek budaya, pencipta, dan penggerak. Nilai berarti manusia secara sadar mencari, memilih, dan melaksanakan ataupun menikmati nilai. Jadi nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Pancasila dalam hal ini menjadi nilai, sumber nilai, hakikat nilai, termasuk membingkai etika, ketuhanan, dan agama. Landasan filosofis Groundsley. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai moral dan etika dari suatu bangsa tersebut, yang di dalamnya terdiri dari kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai-nilai yang dianggap
baik oleh suatu bangsa. Filsafat bagi suatu bangsa harus menjadi landasan di dalamnya pembentukan hukum dalam kehidupan bernegara. Ya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar-dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Sebagai contoh atau misalnya, di negara Republik Indonesia ialah Pancasila. Ia menjadi dasar filsafat dalam pembentukan perundang-perundangannya. Undang-undang yang harus mencerminkan gagasan yang ada di belakang, yaitu keadilan. Pancasila dalam kedudukan sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dasar nasional dalam tata hukum di negara Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari negara atau sumber dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi. Artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika undang-undang tersebut merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental atau yaitu yang fundamental. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno pun menyebut Pancasila itu sebagai filosofis groundslag, fundament filsafat pikiran sedalam-dalamnya, untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan yang disebut Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal, berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun Pancasila dalam kedudukan sebagai kaidah pokok negara sifatnya tetap kuat dan tidak berubah. Staf fundamental norma yang merupakan bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai stat fundamental norm diletakkan sebagai asas dasar mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum Indonesia
tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber hukum atau sebagai sumber segala hukum dasar yang ada di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar, asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamentalnya tidak ada. Menurut Roslah Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama ideologi hukum hukum Indonesia, yang kedua kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang seluruh hukum Indonesia, yang ketiga asas-asas yang harus diikuti sejak petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, yang keempat sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat, yakni yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dan dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, bahwa yang menjadi sumber hukum adalah sumber yang tertulis ataupun tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Apa ya? Dikatakan demikian karena nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis, terutama sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu, adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara empiris mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi intinya
eh, Pundalis Groundsleg itu adalah Pancasila, yang dimana Pancasila itu di atas dari norma-norma dari semua norma hukum yang ada di Indonesia. Cukup segitu saja yang bisa saya terangkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.